وأكون للخير العميم مثالا. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu bukan sesuatu yang gampang. Karena syukur itu, kalau boleh saya ibaratkan, syukur itu long term. Ya. Karena sesungguhnya setiap perkara yang apapun kita jumpai, maka kita harus berikan kesyukuran. Kalau sabar biasanya itu short term, karena biasanya sabar kita berikan kalau kita sedang diuji. Tapi ketika ujian itu sudah selesai, disitulah kita harus memberikan kesyukuran. Dan kita harus yakin bahwasanya kemudahan hidup kita itu jauh lebih banyak daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu long term, adapun sabar itu short term. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu tidak gampang. Sebagaimana orang awam memahami bahwasanya syukur itu lebih gampang daripada sabar. Enggak, syukur itu berat, sama beratnya dengan kesabaran kita kepada Allah. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga setiap kenikmatan, semoga setiap kelapangan yang saya rasakan, ibu-ibu rasakan dari kemudahan finansial, tidak menjadikan kita lupa bahwasanya semua kelapangan ini harus kita sikapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bentuk cara kita berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan pada kehidupan. Supaya kenikmatan dan kelapangan itu tidak berubah menjadi glukosa yang menjadi diabetes pada kehidupan kita. Karena biasanya kalau nikmat itu tidak kita sikapi dengan kesyukuran yang harus kita berikan secara maksimal, kadang-kadang kenikmatan hidup itu ya kayak gula masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya, naudzubillahi min dzalik, menjadi penyakit diabetes. Makanya syukur harus kita berikan setiap waktunya. Apapun yang telah kita makan tadi pagi, apapun yang telah kita minum hari ini, apapun kenikmatan yang kita rasakan sampai kita berkumpul, di tempat ini kita bersyukur ya Allah bahwasanya ini adalah bagian dari pertolongan-Mu. Semoga hari ini saya bertambah ilmunya, mampu mengeksekusi setiap ilmu yang saya dapatkan. Semoga saya mampu merespon setiap nasihat yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Dan itulah sejatinya syukur kita kepada Allah. Dan syukur itu berat. Tidaklah seringan yang dipikirkan oleh kita selama ini. Makanya Rasulullah itu selalu berdoa setiap habis sholat. Bagaimana beliau berdoa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah yang benar kepadamu. Dan itu diucapkan Nabi setiap habis sholat. Di antara permohonannya, meminta supaya diberikan kekuatan untuk bersyukur. Karena syukur itulah yang kita butuhkan pada setiap kualitas hari yang kita lewati. Siapapun yang mereka duduk sejenak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan ketenangan. Dan akhirnya pikirannya tidak tertuju terus-menerus dengan dunia. Pikirannya tidak hanya tertuju dengan finansial dan angka donasi dan angka rekening di rekeningnya. Dia akan berpikir lapang dan dia akan berpikir bagaimana semua nikmat ini menambah ketaatan dia kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap umur yang telah kita lewati dan setiap sisa kehidupan yang akan kita jalani. Syukurlah, karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita dilapangkan dan dibahagiakan oleh Allah. Kita tentunya akan membicarakan sebuah tema tentang masalah anak. Sebelum kita membicarakan tema ini, saya ingin memberikan kepada ibu dan kepada diri saya dua hal. Maka dua hal ini akan kita pahamkan sebelum nanti tema akan kita jelaskan bareng-bareng ya, bersama dengan ibu-ibu muslimah di Patra, Pertamina Cepu. Yang saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya kehidupan kita ini banyak blind spot-nya. Ketika kita banyak sekali dari sisi kehidupan kita yang tidak kita ketahui. Dan sering kita melewati banyak blind spot itu akhirnya kita terperosok. Dan kita jatuh dalam kesalahan. Ada yang sampai terkubur, ada yang bisa bangkit kembali. Maka kita mengadakan kajian pagi ini, bicara tentang anakmu surgamu. Ini adalah sebuah pembicaraan dan dialog sharing. Bahwasanya blind spot pada kehidupan kita tidak ada obatnya, kecuali satu. Yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan menerangi kehidupan kita supaya tidak terperosok pada blind spot pada kehidupan kita. Setiap dari kita, semampu apapun, sesenior apapun diri kita, pasti ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita.
Saya sendiri aja nggak bisa melihat kuping saya, kecuali di depan cermin. Kalau saya nggak ada cermin, saya nggak bisa melihat kuping saya tidak bisa melihat belakang saya. Karena menunjukkan bahwasanya kenapa Allah jadikan mata kita tidak bisa melihat kuping. Sebenarnya mananya sederhana. Supaya setiap orang itu paham, sepintar apapun kamu, ngelihat kuping aja tidak tahu. Dan itulah betapa pentingnya kita. Kenapa harus ngaji? Kita ngaji pada kesempatan hari Rabu ini bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji, kita sharing pada kesempatan pagi ini ya karena kita tahu bahwasanya ada hal yang prioritas dalam hidup kita. Dan prioritas itu bukanlah ketika kita jalan ke mall, tapi yang prioritas dalam kehidupan kita adalah mendapatkan ilmu. Supaya setiap blind spot yang ada pada kehidupan kita, terutama ketika kita menjadi orang tua, itu kita akhirnya paham blind spot itu dan akhirnya kita tidak perlu terperosok di dalam kesalahan. Dan itulah pentingnya kita belajar, bukan karena kita pengangguran, tetapi karena kita tahu ilmu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Supaya kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan sampai ada yang kumpul di sini pada kesempatan hari ini ya karena ini merupakan sebuah tugas, ada absensinya karena ibu ketua yang menyuruh. Jangan karena alasan itu, tapi memang betul-betul karena kita membutuhkan ilmu. Sebagaimana butuhnya kita kepada ilmu lebih besar daripada butuhnya kita kepada makan dan minum, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus sikapi adalah sebelum kita membahas tema itu adalah mari kita kosongkan hati kita dan kita betul-betul jadikan hati kita itu sebagaimana gelas yang kosong. Ini gelas, Ibu. Kalau gelas ini kosong, maka kalau saya memberikan jus buah apapun bisa masuk kepada gelas ini. Jus mangga, jus sirsat itu bisa masuk ke gelas ini. Tapi dengan syarat gelas ini kosong. Tapi kalau gelas ini sudah terisi, contohnya air putih ini, saya kasih jus mangga, mungkin sehat untuk vitamin tubuh saya. Tapi karena sudah terisi, maka jus mangga, jus jeruk tidak bisa masuk ke gelas saya. Sama, banyak orang yang mereka duduk di majelis ilmu, kadang-kadang hatinya sudah penuh. Mereka sudah penuh dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari video, dari YouTube, dari sosial media. Dan akhirnya kalau mendapatkan sebuah nasihat, terkadang kita suka menolak nasihat itu. Walaupun nasihat itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena sudah terlalu penuh hati kita ketika duduk di majelis ilmu. Dan ini menurut saya kurang benar. Maka para ulama itu mengatakan setiap orang yang duduk di majelis ilmu, haruslah dia ketika duduk di taman ilmu, dia mengosongkan hatinya. Dia kosongkan sebagaimana gelas yang kosong. Supaya setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya betul-betul bermanfaat pada kehidupan kita. Mampu kita eksekusi satu persatu setiap nasihat itu dan memberikan kebaikan untuk kita. Karena nasihat yang paling indah, bukan nasihat dari orang. Bukan nasihat yang datang dari peradaban manapun, tapi nasihat yang paling indah adalah nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya tidak ada yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali satu, kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Dan itu yang kita harus paham. Maaf ya Bu, nanti kalau kita belajar tentang arti parenting, kadang-kadang kita sudah mendapatkan ilmu parenting dari sana, dari sini, dari utara, dari selatan, dari timur dan barat. Maka sementara ini kalau kita nanti sudah berhadapan dengan Allah dan Rasul-Nya, kita letakkan dulu, kita kosongkan gelas hati kita dulu supaya kita bisa mudah menerima nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan 2 poin ini bukan hanya untuk seluruh kaum muslimah di Patra, tapi ini juga menjadi sebuah pegangan bagi saya sebagai orang tua juga di dalam konteks dialog yang akan kita selenggarakan pada kesempatan pagi ini. Kalau 2 perkara itu sudah kita sepakati, mari kita mulai kajian kita ya. Karena tadi ada ibu-ibu pakai pantun, saya juga mau pakai pantun. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli kopi. Menjadi orang tua tidak hanya sekedar tua, tapi sejatinya memberi arti. Ikan hiu bersama ikan pari. Yuk, mari kita mulai kajian kita. Anakmu surgamu, setelah 2 poin itu kita sepakati.